Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak sekalian yang Bapak sayangi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sekarang kita membahas subbab yang C, yang masih bagian dari mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Sekarang kita belajar tentang berdagang, ya. Yang C, berdagang. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang, ya. Kita ketahui kemarin bahwa masyarakat Arab itu ada yang tinggal di perkotaan atau yang disebut dengan masyarakat hadari, dan ada yang tinggal di pedesaan atau yang kita sebut dengan masyarakat Badawi atau Baduy, ya. Perdagangan di kota Mekah dan Madinah pada zaman Zahiliyah sudah maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta ataupun naik kuda, ya, karena waktu dulu belum ada yang namanya moda transportasi yang modern seperti mobil, pesawat, ya, itu belum ada. Negeri tujuan mereka antara lain yaitu Syam atau Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Negeri-negeri ini sangat jauh dari kota Mekah. Mereka pun harus berjalan melewati padang pasir yang luas selama berhari-hari. Biasanya para kafilah dagang tadi berangkat secara berombongan untuk menghindari perompak di perjalanan. Perompak ini yaitu para bandit atau perampok, ya, yang suka menghalang atau hadang para kafilah dagang, kemudian mereka mengambil dagangan mereka, ya. Jadi para kafilah tadi mereka berjalan secara berombongan untuk menghindari perompak di perjalanan, ya. Rombongan pedagang itu disebut kafilah. Kafilah tadi, ya. Mereka pergi berdagang kadang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Barang dagang mereka antara lain kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Sewaktu kembali, mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian untuk dijual di kota Mekah dan Madinah. Pusat perdagangan yang terkenal di Mekah antara lain adalah Pasar Ukas yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Zil Majad, dan Pasar Majanah. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapatkan pengalaman perniagaan atau perdagangan dari orang-orang Yaman yang pindah ke kota Mekah. Orang-orang Yaman pun terkenal dengan keahliannya di bidang perniagaan atau perdagangan tadi, ya. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang yang diziarahi di Jazirah Arab, ya, untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perjalanan dagang atau perniagaan mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat penting dalam dunia perekonomian, khususnya di Jazirah Arab, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan perdagangan musim panas ke negeri Syam, ya. Sekarang kita perhatikan, ya, surah Al-Quraisy ini yang menceritakan tentang perdagangan atau kebiasaan masyarakat Quraisy yang pergi berniaga atau pergi berdagang pada musim dingin dan musim panas, ya. Silahkan kalian simak. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
لهم من خوف. Nah, dari ayat tersebut ya, kita ketahui bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas ya. Mengapa? Tujuan mereka tadi untuk berdagang atau berniaga ya. Pusat perdagangan seperti pasar-pasar tidak sekedar sebagai tempat jual beli, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa dan transaksi-transaksi global. Bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya perbendaharaan kata dan maknanya. Dalam bidang ekonomi, riba sudah lazim dipraktekkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat sudah terpengaruh sistem riba. Jadi riba ini adalah mengambil keuntungan dengan sebesar-besarnya ya, melebihi batas kewajaran ya. Hal ini biasa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta, karena dianggap sebagai perahunya padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan, memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus, dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta ini pun pergi membawa barang dagangan dari suatu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan ya. Jadi unta ini adalah salah satu transportasi pada zaman dulu yang diidolakan ya, yang utama. Karena apa? Karena kekuatannya ya. Jadi demikian materi pada kali ini. Sekarang kegiatannya silahkan kalian lihat. Dalam perekonomian masyarakat Arab terbagi dua kelompok, yaitu ada yang kelompok Badawi atau masyarakat pedesaan, dan ada kelompok Hadari atau masyarakat perkotaan. Mata pencaharian mereka pun berbeda-beda sesuai dengan cara hidup dan keadaan alamnya. Tugasnya yaitu tuliskan kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat Arab sebelum Islam dalam buku tugas kalian seperti contoh yang ada ya, yang ada di lembar kerja. Di situ ada nama, kelas, kemudian jenis mata pencaharian, kegiatannya, hasil dan masyarakatnya. Ya, contoh yang pertama adalah beternak. Kegiatannya itu beternak unta. Hasil yang didapat adalah daging, susu dan lain-lain sebagainya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Badawi atau masyarakat pedesaan. Kemudian lagi ada bertani, ada berdagang ya, silahkan kalian tulis di situ kegiatannya apa-apa saja ya. Nah, kalau sudah silahkan kalian kumpulkan ya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.